Malam, Baik, bisa mendengar suara saya dengan jelas kah, Pak? malam Pak. Oke, baik. Kita akan mulai tepat jam 7 ya, Pak ya, sesuai dengan jadwal ya, Pak. Terima kasih. Ya, ya, ya Pak ya.
Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak Wilhelmus, Joni, dan Mazaki Aditya. Hari ini kita akan memulai ya sesi tuweb terakhir atau tuweb keempat. Nah, untuk tuweb keempat ini kita akan membahas tugas ketiga yang ada di aktivitas belajar ke-12. Oke, untuk tuweb pada malam hari ini tuwebnya di record ya, teman-teman ya. Karena nanti akan saya upload ulang ini di aktivitas belajar 14. Nanti teman-teman yang belum sempat mengikuti sesi web secara live ataupun nanti yang teman-teman yang saat ini ikut tapi mau mengulang nanti bisa ditonton ulang nanti rekaman dari sesi web pada malam hari ini. Nah, baik, kita akan memulai ya untuk membahas tugas ketiga yang ada di aktivitas belajar ke-12. Di sini kita akan bahas mengenai spanning tree protocol. Oke. Nah, di sini teman bisa lihat ya, ini tugas ketiganya di sesi di sini. Teman-teman bisa klik di sini. Oke. Nah, di tugas ke-13 ini untuk praktikum kali ini kita akan menggunakan instrumen yang sudah disediakan pada BMP MSIM 4316 yaitu modul kelima ya. Nah, di sini kita diminta untuk buka modul kelima bagian spanning tree protocol. Kemudian kita diminta untuk mengikuti seluruh petunjuk yang disampaikan pada modul modul kelima ini. Kita akan mengikuti langkah pertama sampai langkah 11. Oke, nah di tugas ini tugasnya dikumpulkan dalam bentuk laporan hasil praktikum ya. Jadi laporan hasil praktikumnya seperti ini teman-teman. Jadi isi dari laporan praktikum itu adalah link video ya. Jadi bukan penjelasan langkah-langkah yang diketik tapi video verifikasi dari konfigurasi, hasil konfigurasi, dan verifikasi koneksi antar PC yang merupakan langkah-langkah yang ada pada BMP kelima ini ya. Dari langkah 1 sampai langkah 11. Nah, yang dibikin video itu langkah kelima, 6, 7, 9, dan 11. Oke. Nah, kemudian setelah ini ya, setelah laporan hasil praktikum diupload, jangan lupa juga mengupload file paket tracer. Jadi ada dua yang harus teman-teman upload untuk tugas ini. Yang pertama, file laporan ini yang berisi link videonya. Yang kedua, file dari Cisco paket tracer. Nah, untuk file video ininya ya, untuk file videonya itu teman-teman kalau bisa take-nya secara one take ya. Jadi tutor bisa memvalidasi bahwa tugas ini memang benar-benar dikerjakan oleh individu masing-masing gitu, bukan ngedit dari punya orang lain gitu. Oke? Jadi seperti itu ya. Nah, di sini sudah ada dua orang yang mengumpulkan, udah saya nilai. Ini deadline pengerjaan tugas, baik itu tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Itu paling lambat tanggal 1 Desember jam 3 waktu setempat gitu. Jadi mohon kepada teman-teman yang belum upload ya, yang belum upload, sebentar. Ya. Oke, baik. Ini ya. Jadi baik tugas 1, tugas 2, tugas 3 itu deadline-nya tanggal 1 Desember tahun 2025 ya. Jam 3 sore waktu setempat. Jadi jangan sampai teman-teman lupa mengumpulkan tugas karena ini mata kuliah berpraktek. Di mata kuliah berpraktek ini tugas menjadi syarat utama untuk lulus gitu. Jadi eh, ketiga tugas ini harus dikerjakan. Nah, kalau misalnya ada kebingungan dalam mengerjakan tugas di aktivitas belajar ke-8, ke-4, ke-6, ke-10, dan ke-14 ini sudah ada ini ya sesi tuwebnya ya, sesi tuweb. Jadi di tuweb itu sudah saya bahas bagaimana cara mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi nanti tinggal diikutin saja langkah-langkah yang sudah ada pada sesi tuweb.
Baik, kita langsung saja ya. Kita langsung saja mengerjakan tugas yang ketiga ini. Nah, jadi tugas ketiga ini kita buka modul bagian kelima. Modul bagian kelimanya ini ya, sudah saya download. Teman-teman juga bisa mendownloadnya dari aktivitas belajar ini. Di aktivitas belajar ke-12, tinggal di-download aja ini panduan praktikum tugas ketiga. Nanti filenya akan terdownload. Nah, kemudian silakan diikuti langkah-langkahnya. Baik, sekarang kita akan mengikuti langkah-langkahnya. Langkah yang pertama itu adalah kita akan melakukan instalasi Cisco Packet Tracer. Nah, harusnya teman-teman sudah melakukan instalasi Cisco Packet Tracer ya, karena pada tugas kedua juga menggunakan aplikasi Packet Tracer. Oke, pertama kita buka dulu aplikasi Packet Tracer-nya. Langkah pertamanya, kita tunggu sampai aplikasi Packet Tracer-nya dimuat ya. Oke, ini lagi memuat. Oke, ini sudah terbuka aplikasi Packet Tracer-nya. Ini adalah halaman atau kertas kerja dari aplikasi Packet Tracer. Selanjutnya, langkah selanjutnya, kita akan membuat topologi jaringan sesuai dengan gambar 511. Nah, pada gambar 511 ini kita bisa lihat topologi redundant pada perangkat switch. Nah, jadi redundant ini artinya jadi untuk menuju ke satu titik ada beberapa alternatif gitu. Jadi contohnya seperti ini nih. Jadi misalnya dari titik A ke titik B, jadi ini tidak cuma satu jalur gitu untuk dari titik A ke titik B. Jadi untuk ke titik A ke titik B ini bisa ke switch 1, switch 2, switch 0 ke PC 1 atau bisa lewat switch 1, switch 3, switch 0 PC 1. Jadi kalau misalnya suatu saat ada kesalahan atau ada fault yang terjadi, misalnya jalur antara switch 1 dan switch 3 ini terputus, maka kita masih ada opsi untuk mencapai titik akhirnya. Oke, nah jadi itu tujuannya, kita bikin redundant. Nah, ketika jalurnya aktif semua, untuk mencegah terjadinya loop, spanning tree protocol akan memblok satu jaringan yang redundant. Sehingga jalur itu tidak terpakai tapi dia standby. Jadi ketika ada kesalahan, jalur itu otomatis akan menjadi jalur alternatif gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Baik, kita langsung gambar saja ya teman-teman ya. Nah, untuk menggambarnya di sini kita menggunakan switch ya, perangkat switch yang ada di network device. Seri switch yang digunakan di sini di tugas yaitu 296.024 TT yang ini. Jadi kita pakai ada 4 switch ya, 1, 2, 3, dan 4. Oke. Halo, selamat malam Mas Ade Saputra. Selamat bergabung. Oke, selanjutnya kita pasang end device di sini ada PC 0, ada PC 1 ya. Nah, selanjutnya kalau sudah membuat topologi ini ya pertama kita hubungkan dulu ya sesuai dengan perintah ini. Nah, di sini ini ada kabel putus-putus, ini kabel yang garis lurus. Nah, garis lurus ini tipe kabel strike, yang garis putus-putus ini adalah tipe kabel cross. Oke, kita pasang terlebih dahulu kabel cross ya yang ini di connection di sini. Nah, ini terhubung kita lihat saja di sini ini dari fast antara switch 0 dan switch 2 itu terhubung melalui fast Ethernet 024 dan juga fast Ethernet 024. Oke. Lanjut fast Ethernet 02 ini terhubung dengan fast Ethernet 023 ya di sini. Ini juga terhubung dengan fast Ethernet 022. Oke, di sini ya. Ini 023, ini 022 sesuai. Oke, langkah selanjutnya ini fast Ethernet 024 terhubung dengan fast Ethernet 024. Dan yang terakhir, ini fast Ethernet 023 terhubung dengan fast Ethernet 023. Oke, semuanya sudah selesai seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya, PC 0 ini terhubung dengan fast Ethernet 22 di sini. Fast Ethernet 03 ya. Terhubung dengan fast Ethernet 03. Yang ini juga terhubung dengan fast Ethernet 0
3. Oke, nah saat ini kita sudah membuat topologi sesuai dengan gambar 511. Kita berlanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga, kita diminta untuk memasang alamat IP pada masing-masing PC. Untuk PC 0, IP address-nya adalah 192.168.10.5, subnet mask-nya 255.255.255.0. Oke, ini di close ya, di close aja. Kita lanjut ke PC 1. PC 1 IP address-nya adalah 192.168.10.10. Slash-nya sama. Oke, lanjut. Kalau sudah, langkah nomor 3 sudah kita laksanakan. Sekarang langkah keempat, secara default di perangkat switch-nya Cisco itu sudah terpasang protokol spanning tree, sehingga otomatis topologi loop ini akan diputus secara otomatis. Nah, yang di sini yang diputus adalah di switch kedua. Oke, jadi di sini terlihat ada titik kuning ya. Titik kuning ini artinya ini di blok. Jadi di sini nggak bisa lewat tuh gitu. Nanti paket datanya itu akan dikirim melalui, jadi misalnya kita mau ngirim data dari PC 0 ke PC 1, paketnya akan lewat PC 0, switch 1, switch 3, switch 0, dan PC 1. Jadi ini akan diblok. Nah, ketika nanti satu jalur ini gagal ya, entah jalur yang ini atau jalur yang ini, maka kita akan bisa lewat sini baru. Oke? Nah, jadi itu langkah 4 ya. Di sini kita udah mendapatkan yang status blocking. Nah, langkah kelima yang harus teman-teman videokan di tugas ini adalah kita akan mencari mana switch antara yang 4 ini yang menjadi root bridge dan non-root bridge. Nah, untuk yang root bridge, ciri-cirinya itu adalah nilai antara root ID dan bridge ID-nya itu sama. Kalau nilainya berbeda, maka itu bisa disimpulkan bahwa itu adalah non-root bridge. Oke? Nah, untuk mengetahui mana yang non-root bridge, mana yang root bridge, kita bisa menggunakan perintah show spanning tree seperti ini. Oke, langkahnya seperti ini ya. Kita mulai dari PC ke switch ke 0 dulu. Oke, buka tab CLI di sini ya, teman-teman. Kemudian tekan enter beberapa kali. Kemudian ketikkan EN ya, ketikkan EN, habis itu tekan enter. Selanjutnya kita ketikkan show spanning tree seperti ini. SH spasi spanning tree, kemudian kita tekan enter. Nah, kita perhatikan priority address dan antara root ID dan bridge ID. Apakah sama? Oke, ini priority-nya seperti ini, 32769. Ini juga priority-nya 32769. Tapi MAC address-nya beda. Nah, artinya ini non-root ID. Ya, non-root ID. Non-root bridge, maaf. Berarti di sini kita bisa simpulkan bahwa switch ke-0 adalah non-root bridge. Oke, sekarang kita beralih ke switch kedua. Kita lakukan langkah yang sama, CLI. Oke, enter. EN. Show spanning tree protocol. Oke, kita lihat antara priority address dan ininya, antara root ID dengan bridge ID, priority address-nya, priority dan address-nya juga berbeda. Berarti switch kedua juga merupakan switch non-root bridge. Oke, kita lanjut ke switch ketiga. Kita lanjut ke switch yang ketiga, sama. Kita ketikkan EN juga, enter. Show spanning tree. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa antara root ID dan bridge ID, priority dan address-nya itu sama. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa switch ketiga merupakan switch root bridge. Ya, switch root bridge yang di switch ketiga. Nah, di switch ke-1 udah pasti dia pasti bukan. Pasti bukan. Karena root bridge itu cuma satu. Show spanning tree. Nih. Beda kan? Oke, jadi yang sama cuma switch ketiga. Nah, nanti pada saat teman-teman mengerjakan tugas ini, mungkin switch root bridge teman-teman berbeda dengan yang saya demonstrasikan pada malam hari ini. Karena
penentuannya itu dia secara random. Bisa saja di switch ketiga, bisa saja bloknya nanti di switch ke ini, switch ke 0, bisa saja dia di sini. Nah, nanti kalau misalnya berbeda jangan khawatir ya teman-teman ya, karena memang seperti itu. Yang penting teman-teman untuk langkah kelima, keenam, dan ketujuh ya, itu teman-teman tinggal mencari mana yang spanning, mana yang root bridge, mana yang non root bridge. Oke? Oke, tadi kita sudah ketemu ya di konfigurasi yang saya ini, yang root bridge adalah yang switch ketiga. Nih, kita bisa lihat antara root ID dan bridge ID, nilai priority dan nilai address-nya adalah sama. Maka bisa disimpulkan bahwa ini adalah root bridge. Oke, nah langkah ketujuh kita akan diminta untuk mengkonfigurasi mana switch yang memiliki board berstatus blocking. Nah, dari gambar ini sudah terlihat ya yang menjadi blocking di switch kedua. Nah, untuk memverifikasinya kita bisa menggunakan fungsi spanning tree tadi ya. Kita lihat nih di interface-nya di sini fast Ethernet 023 pada switch kedua ini dia berperan sebagai alternate, statusnya sekarang block ya. Statusnya sekarang block gitu. Artinya paket data tidak akan dilewatkan melalui PC kedua. Melalui switch kedua dalam kondisi awal gitu. Oke. Nah, secara default paket akan dikirimkan melalui PC 0, switch 1, switch 3, switch 0 dan PC 1. Oke, kita simulasikan ya, teman-teman ya. Kita coba simulasikan. Oke, dari sini kita kirimkan perintah ping ya dari PC 0 ke PC 1. Ping min T 192.168.10.10. Oke. Nah, di sini kita kalau teman-teman lihat ya, di sini kalau teman-teman lihat nih, paket datanya dia akan tidak akan lewat ke sini. Nah, yang surat-surat hijau ini adalah spanning tree protokolnya. Dia akan mencari jalan terlebih dahulu mana yang redundant di blok. Nah, kemudian baru paket datanya dikirim. Oke, dia akan ngirim ke lewat switch 1, switch ketiga, switch ke-0 dan juga ke PC 1. Selanjutnya PC ke-0 akan ngebales ya ke sini, ke sini, ke sini, dan yang terakhir ke sini. Oke, statusnya diterima replay. Nah, jadi seperti itu tahapannya. Oke? Seperti itu ya, itu pengujian untuk langkah nomor ke-9 tadi. 8 dan 9 ya tadi. Jadi tadi untuk langkah ke-9 kita kirim aja ping di sini ya tadi ya. Kita kirim ping. Nah, dia akan connect gitu. Karena tadi dia sudah lewat di jalan yang itu tadi tuh di PC kalau di jaringan ini tadi dia lewat lewat switch 1, switch 3, switch 0 dan PC 1. Oke, itu langkah ke-9. Nah, sekarang langkah 10 kita diminta untuk memutuskan koneksi. Nah, koneksi yang mana yang diputuskan? Jadi teman-teman lihat dulu. Kan tadi kan secara default dia akan lewat PC 1, PC 3, PC 0 dan PC 1. Dari PC 0 ke switch 1, kemudian ke switch 3, kemudian ke switch 0, kemudian ke PC 1. Nah, kita akan paksa paket datanya untuk lewat ke sini. Nah, untuk memaksanya kita putuskan koneksi antara switch 1 dan switch 3. Atau bisa juga putuskan antara koneksi switch 0 dan switch ketiga. Karena nggak ada opsi kan, otomatis dia akan lewat sini nanti. Oke, kita putuskan switch 1 dan 3 ya. Kita putuskan koneksinya. Caranya klik yang di sini ya. Delete ini. Kita putuskan jalurnya. Seperti ini. Nah, nanti pesannya dia akan request timeout. Request timeout. Kenapa? Karena dia akan melakukan establish lagi terhadap jalur data yang baru.
Dia akan melakukan establish terhadap jalur data yang baru karena jalur data yang sebelumnya yang sudah di-establish sebelumnya itu ada fault atau ada kesalahan gitu. Nah, karena spanning tree protocol, nah spanning tree protocol ini akan melakukan establish sampai nantinya jaringannya akan kembali up gitu. Nah, dia akan mengirimkan spanning tree protokol ya. Kalau misalnya ini teman-teman bisa lihat di simulasi nanti. Silakan nanti dipilih aja simulasinya. Nah, nanti kita tunggu sampai dia establishnya selesai. Nah, ini establishnya udah selesai. Ini tadi udah berubah dari orange ke hijau. Sehingga nanti, nah dia udah replay lagi sekarang. Nah, itulah langkah ke-11. Oke. Nah, jadi seperti itu saja tugas-tugasnya. Ada yang mau ditanya? Silakan Pak Wilhelmus, Mas Zaki, dan Mas Ade Saputra. Ada yang mau ditanyakan terkait tugas ketiga ini? Silakan kalau ada yang mau ditanya. Ada yang mau ditanya? Silakan. Ada yang mau ditanya? Ya, silakan Pak Wilhelmus. Pak. Ya, Selamat ada yang mau malam. Ya, selamat malam. Silakan Pak kalau ada yang mau ditanya. Ya, yang untuk laptop yang pas untuk kita bisa install Cisco apa ini Pakai tracer. karena ini saya pakai laptop yang lama tapi saya mau install itu kadang ditolak artinya error gitu. Oh, baik. Nah, nanti bisa dicari yang versi sebelumnya, Pak. Bisa cari versi Cisco paket tracer yang sebelumnya. Nanti saya coba bantu cari. Nanti kalau sudah dapat itu saya kirim melalui chat ya link downloadnya ya Pak ya. Namanya laptop lama atau bagaimana hingga terkadang saya install itu banyak yang tolak akhirnya saya kendalinya di mungkin alat itu saja yang membuat saya selama ini kurang apa itu. Oh baik Pak, baik. Nanti saya coba bantu cari ya Pak ya untuk apa namanya yang seri sebelumnya ya, yang seri legacy-nya. Nanti saya kalau sudah dapat akan saya kirim melalui chat di eh, platform UT ya. Baik. Ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Pak Mazaki. Apa itu berpengaruh bridge ID sama non bridge nantinya kalau diputus? Kalau diputus sih nanti silakan dilihat aja sih Pak yang ini tadi. Pasti dia ada perubahan yang menjadi root ID sama bridge ID-nya. Nanti silakan dicek saja tadi. Jadi suite ketiga ya tadi ya, yang suite ketiga ya tadi kita coba lihat di sini. Show spanning tree. Nah, masih sama Pak, dia tidak berubah. Masih sama kan, tidak berubah. Begitu Mas Zaki jawabannya. Baik, Pak. Sama Baik. yang kemarin, Pak, Mm-mm. kemarin invalid terus itunya VLAN-nya Iya, punya saya. invalidnya karena apa ya? Sebentar. Freelance artinya tugas ke ini ya, tugas yang Ketiga. kemarin ya. Iya, yang kedua, iya. Ya, ya di aktivitas belajar 8 ya. Iya, Pak. Ini ya freelance-nya ya. Yang mana Pak? Di langkah keberapa? Di langkah ke mana ya?
Bentar, filenya belum ketemu. Nanti kalau misalnya masih bingung, silakan ikutin aja Pak tutorial yang ada di aktivitas belajar yang di web kedua. Web Oh kedua iya, lagi, web ketiga gitu. Jadi nanti siap, Pak. diikutin aja. Nah, mungkin karena ini Pak, Bapak ininya karena penggunaan switch-nya. Nah, di sini gunakan switch yang 296424TT yang ini switch-nya. Pakai switch yang ini. Apakah sudah menggunakan switch yang ini? Yang ini nih, yang seri ini di tugas kedua. Oh baik, nanti coba saya Iya, coba lagi. baik. Karena dia ada seri. Oh, sorry Pak. Salah bukan ini, tapi yang 295024TT yang ini ya. Yang ini nih. Oh, berarti yang terakhir ya, Pak ya? Ya, sorry bukan. 2960 bukan. Yang ini Pak, yang ini. Yang ini nih, 2960TT. Nih, yang pertama, yang ini. Jadi ciri-cirinya kalau misalnya Bapak sorot ya, dia ada gigabit Ethernet-nya interface-nya. Nah, ada gigabit Ethernet. Kelihatan ya di yang paling bawah gigabit Ethernet Iya, Pak. 01 sama 02 gitu. Baik, Pak. Oke. Sebenarnya sih nggak apa-apa sih, tapi nanti iniin aja disesuaikan sebenarnya. Nah, tapi nanti kalau takut beda sama ini disamain aja. Tadi pakai yang 295024TT tadi. Baik, ada lagi yang mau ditanya, silakan. Halo Pak, selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Silakan Pak. Mohon maaf Pak, bisa lebih keras soalnya tidak terdengar. Apa begini, maksudnya saya mau sampaikan begini, karena tugas 2 waktu itu saya mungkin tidak sempat kerja karena Iya, kendalanya mungkin karena di laptop saya tanya bilang alat apa laptop atau komputer jenis apa itu bisa install apa itu iya. seperti gagal. Kalau Heeh. seandainya Mohon maaf Pak, suaranya di saya nggak kedengeran. karena tugas 2 ini saya tidak sempat kerja, Iya, alasan karena saya punya apa nih perangkat ini kan iya, perangkat lama, mau iya. install tapi tolak. Mm-mm. Dari situ Iya, saya boleh kerja ulang. Setelah itu berkirim bersama dengan tugas 3 atau iya. tidak Nah, gimana bisa ya? Pak, masih bisa. Untuk tugas 1, 2, 3 itu masih bisa diupload Pak. Masih bisa diupload sampai tanggal 1 Desember. Jadi walaupun yang tadi ya kan awalnya kan ini ya awalnya kan nggak tanggal segini nih tapi dari admin UT pusat itu untuk tugas 1, 2, dan 3 waktunya sudah diperbaharui waktu pengumpulan batas due date-nya, batas pengumpulan akhirnya. Semuanya menjadi 1 Desember. Jadi walaupun teman-teman itu kemarin lupa ya mengerjakan atau belum sempat mengerjakan tugas 1, 2, 3 masih bisa sekarang diupload. Jadi jangan khawatir, nih tanggalnya udah lewat belum? Tanggalnya belum lewat, baik itu tugas 1, 2, ataupun 3. Jadi masih bisa dikerjakan sampai tanggal 1 Desember. Nah, kalau sudah lewat dari tanggal 1 Desember, sudah nggak bisa dikumpulin lagi. Karena itu sudah, apa namanya, itu sudah ketentuan dari admin UT pusatnya ya. Tutor tidak ada wewenang untuk menambah ataupun mempercepat deadline pengumpulan tugas. Jadi seperti itu. Kumpulnya masing-masing atau linknya digabung dalam satu tugas? Eh, Masing-masing Pak, masing-masing. Karena setiap tugas ini ya, kalau teman-teman lihat itu masing-masing nih di sini. Saya melakukan gradingnya itu per tugas, jadi bukan jadi satu-satu. Jadi yang tugas pertama diupload di link pertama, tugas kedua diupload di link kedua, tugas ketiga diupload di link ke sini. Jadi seperti itu. Oke, Jadi satu-satu. ya.
Oke. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, kalau tidak ada lagi ya yang mau ditanyakan, saya izin untuk mengakhiri sesi Tuweb pada malam hari ini. Nanti rekaman Tuweb pada malam hari ini akan saya sematkan di aktivitas belajar ke-14 agar teman-teman yang ikut malam ini ataupun yang belum sempat ikut malam ini bisa menyaksikan rekaman dari sesi Tuweb pada malam hari ini. Oke, baik, itu saja. Terima kasih kepada Pak Wilhelmus, Pak Zaki, dan Pak Ade Saputra atas kesediaannya untuk bergabung pada sesi Tuweb pada malam hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Saya izin untuk ya, silakan. Saya minta link yang apa install apa tadi itu. Oh iya, kirim iya. ulang ya. Kirim. Oke, siap, siap. Ya, nanti kalau saya udah dapat yang versi legacy-nya akan saya kirim, Pak. Di ini ya, di chat ya, linknya. Oke. Baik. Ini kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan, saya izin untuk mengakhiri sesi Tuwebnya ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Sama, Pak. Selamat malam, Pak.